kasih kepada Mas Agus, Mas Ahaye atas silaturahim kita. Nah, ini kunjungan kekeluargaan double, kunjungan kekeluargaan partai dan juga sebagai keluarga. Ya. Silaturahim. Kita tentu berbicara silaturahim, bagaimana masa-masa lalu dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Yusuf Kalla beserta Ibu Ida Yusuf Kalla. Saya pada malam hari ini bersama istri senang sekali bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Yusuf Kalla di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun beliau yang ke-81. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun, diiringi dengan doa semoga Bapak panjang usia, diberikan kesehatan, dan tentunya bisa terus memberikan inspirasi, pencerahan, dan juga bimbingan kepada generasi penerus hari ini. Teman-teman sekalian, saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim, tapi juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi. Oleh karena itu tentu sebagai politisi hari ini kami ingin juga mendengarkan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini sekaligus bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Tentunya saya pribadi yang insya Allah juga terus konsisten menyuarakan gerakan perubahan dan perbaikan. Semoga apa yang dilakukan selama ini di masyarakat dan tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Yusuf Kalla tadi menambah semangat dan tentunya menambah energi besar dalam perjuangan ke depan. Saya juga tadi menyampaikan bahwa kemarin tanggal 14 merupakan hari terakhir penyerahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Ini juga menjadi sebuah momentum untuk partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian penting dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Ini juga seiring dengan langkah-langkah ke depan bahwa semoga semakin hadir wakil-wakil rakyat yang juga semangatnya tinggi untuk bisa memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla telah menerima kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak berkenan menerima kami lagi Pak untuk isu-isu lainnya. Izin Pak JK dan Mas Ahaye, Tatang dari Kompas.com. Pak JK izin bertanya, ini kan penggodokan dari Koalisi Perubahan ini kan ada 5 nama walaupun belum disampaikan siapa saja. Tapi yang kita ketahui bahwa salah satu namanya yang sering didorong adalah Mas Ahaye sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang Pak JK, apakah Mas Ahaye ini sebagai sosok yang cukup cocok berpasangan dengan Pak Anies atau tidak dalam pandangan Pak JK? Kemudian kepada Mas Ahaye mungkin bisa disampaikan tadi apa saja nasihat-nasihat dari Pak JK, apakah juga terkait dengan pencalonan wakil presiden atau seperti apa? Terima kasih. Kalau secara teknis dan secara itu ada kewenangan daripada koalisi dan capres. Kalau Pak Agus, Pak Ahaye ini pasti mempunyai kemampuan untuk itu. Tentu di sini pertimbangan itu saya di luar, tapi itu kewenangan dari partai koalisi sendiri dan juga dalam presiden. Itu yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bapak JK.
Eh, yang jelas tadi kita membahas tentang isu-isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan, karena beliau adalah seorang ekonom juga, dan tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan, hutang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya. Kita juga bicara tentang demokrasi, bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia ini juga harus dijaga, dirawat. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Nah, tadi yang diantaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak, baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi, Demokrat bermohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Padahal seharusnya siapapun nanti yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat kita. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu. Kita ingin para pemimpin yang hadir, termasuk wakil rakyat, adalah mereka yang benar-benar diharapkan oleh rakyat. Kira-kira begitu. Faisal Pak dari RMOL, mungkin penegasan soal tadi bursa cawapres Pak ya di Koalisi Perubahan. Elit PKS menyebut Mas Ahaye masuk top cawapres begitu. Dari tadi kan Pak JK sempat menyebut itu menyerahkan ke koalisi, tapi koalisi PKS menyebut bahwa Mas Ahaye top cawapres. Itu pandangan Pak JK sendiri seperti apa? Itu yang pertama Pak. Yang kedua untuk Mas Ahaye, bagaimana setelah pertemuan kemarin kan sempat ada pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Erlangga di Cikeas begitu. Ini apakah silaturahim ke Pak JK yang selaku senior Golkar juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang lalu itu? Mungkin bisa dijawab, terima kasih. Ya, sekali lagi ini adalah kewenangan daripada koalisi dan juga capres. Saya tadi sampaikan kalau Mas Ahaye ini tentu mempunyai kemampuan dan tinggal suatu musyawarah atau keputusan oleh koalisi untuk penentuan itu. Tapi banyak juga Pak Anies sudah jelaskan sebaiknya Wapres itu dari anggota koalisi. Itu juga sudah sebenarnya suatu hal yang sudah menjadi bagian daripada kebijakan yang ditempuh. Terima kasih. Iya, saya hanya ingin menanggapi tadi bahwa saat ini kendati kita tahu seperti sudah terbangun koalisi-koalisi partai-partai politik menuju Pilpres 2024. Paling tidak ya saya katakan ada 4 komposisi yang ada, selain tentu PDIP sendiri yang sudah punya tiket sendiri, artinya bisa mencalonkan. Dan saya dengar, kita ikuti bahwa P3 juga sudah bergabung di situ. Kemudian ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Gerindra, ada PKB, lalu
KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, juga di situ ada Golkar dan PAN. Nah, kami Koalisi Perubahan ada 3 partai, selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Tapi sekali lagi, kendati kita tahu bahwa masing-masing sudah ada pada posisinya dan kita saling menghormati. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, ketika Bapak Erlangga Hartarto bersama pejabat teras Golkar datang ketika itu ke Cikeas, kita juga menyampaikan bahwa saat ini Demokrat berada dalam koalisi perubahan. Tetapi komunikasi dan silaturahmi politik seperti itu sangat baik sebetulnya, karena banyak isu yang bisa kita diskusikan, kita carikan solusinya bersama. Saya mengatakan bahwa kendati Demokrat sebagai partai oposisi di luar pemerintahan nasional, tetapi tentu banyak hal bisa dikontribusikan sebagai feedback elemen politik yang juga punya suara dan juga bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Saya rasa bagus untuk saling di-share satu sama lain. Tapi tadi tidak ada secara khusus membahas itu. Yang jelas tadi kita membicarakan kira-kira bagaimana sebaiknya Indonesia ke depan. Begitu. Ya, terima kasih.